Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Ramadan dari kelas 11 IPA 3 ingin menjelaskan kisah hidup dari pahlawan nasional yaitu Sultan Syahrir. Berikut videonya. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dikenal dengan julukan Si Kancil dan juga The Smiling Diplomat. Beliau dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berkat jasa-jasanya pula, pemerintah Indonesia memberikan tanda kepada Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah proses berdirinya Republik Indonesia. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis berdirinya Republik Indonesia. Sultan Syahrir sendiri, beliau lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan bernama Rohana Kudus, ayahnya bernama Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih, dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Orang tua Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau landrat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda ketika itu. Ia memulai pendidikannya di ELS atau Europees Lager School atau setingkat sekolah dasar. Dalam biografi Sultan Syahrir diketahui bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, ia kemudian masuk di MULO atau Mir Youth Graduate Lager Onderwijs yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini ia kemudian banyak membaca buku asing, terbitan Eropa, dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS atau Algemene Middelbare School yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Syahrir pernah memimpin Partai PNI bersama Hatta. Pada 17 Agustus 1945, tepat setelah proklamasi, Sultan Syahrir ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 26 Juni 1946. Ini dilakukan oleh kaum Persatuan Perjuangan yang merasa kecewa. Kaum Persatuan Perjuangan yang menculik Sultan Syahrir ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan termasuk Tan Malaka di dalamnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Jenderal Besar Sudirman ikut terlibat dalam penculikan Sultan Syahrir. Penculikan itu kemudian membuat Presiden Soekarno ketika itu marah besar. Pada tanggal 1 Juli 1946, 14 pemimpin yang melakukan penculikan, yang di dalamnya termasuk Tan Malaka, berhasil ditangkap dan kemudian dipenjarakan oleh polisi Surakarta di penjara Wirogunan. Tahun 1955, setelah partainya gagal dalam pemilihan umum, hubungannya dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk. Hingga kemudian pada 1960, tahun Partai Sosialis Indonesia yang didirikan olehnya akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1962, Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga tahun 1965. Ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya, pemerintah mengizinkan Sultan Syahrir untuk berobat di Zurich, Swiss. Hingga akhirnya pada tanggal 9 April 1966, Sultan Syahrir akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Sebagai balas jasa, di tanggal yang sama, tepat ketika Sultan Syahrir meninggal dunia, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Syahrir atas jasa-jasanya sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia melalui Kepres nomor 76 tahun 1966.